Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut jalan lagi. Oke, kita lanjutkan perjalanan kembali guys ya. Jadi ngapain nih kita? Mungkin apa guys ya, kita cari topik apa nih yang lebih enak gitu kan, yang lagi high banget. Dan by the way ini sorry banget, ini kaca spion gue yang sebelah kanan agak sedikit oleng. Bukan sedikit oleng sih, udah benar-benar turun karena ininya rusak guys. Apa sih, kendor lah, bautnya tuh kendor. Dan bautnya tuh yang dibutuh itu kunci L, sementara kunci L gua entah kemana hilang gitu. Jadi ya mau nggak mau ini si spion kanan gua sedikit layu gitu. Wow, ada cewek taekwondo, hati-hati ya, jangan sekali-sekali menyakiti perasaan ataupun hatinya wanita cewek taekwondo gitu ya. Karena sekalian tersakiti, habis kalian dibabas. Oh ya, ada by the way sini gue mau ngisi bensin dulu guys ya, karena bensin gue tuh udah sekarat gitu, kedap-kedip banget. Oke, kita isi bensin terlebih dahulu guys ya. Aku titipkan dia. Oke, jadi kita mau bahas apa nih guys? Oh iya, mungkin bahas jodoh kali ya. Karena pas banget nih di umur 27 itu nyari cewek tuh dengan seumuran kita ya. Itu susah guys, karena ya tahu sendiri ya, cewek kalau udah umur 25, 26, bahkan 27 itu semuanya kemungkinan itu udah pada nikah. Jadi khusus cowok-cowok yang umurnya 27 tahun nyari cewek agak sulit karena faktor itu guys. Sebenarnya sih nggak sulit-sulit banget, ada yang di bawahnya kayak umur 20, 21, 22. Tapi gue pribadi, gue nggak terlalu suka cewek-cewek yang umurnya itu masih 20, 21, entah kenapa gitu ya. Gue nggak terlalu suka. Gue tuh lebih suka sama cewek-cewek yang umurnya itu sepantaran sama gue, ataupun ya meskipun di bawah gue tapi nggak terlalu jauh gitu guys. Kayak misalkan bedanya itu setahun 2 tahun, oke lah ya. Di bawah itu gue nggak suka, karena gue itu berpikirnya begini, kalau gue macarin ataupun kalau gue dapet cewek yang lebih muda, misalkan lebih mudanya itu 4 tahun, 5 tahun, itu ibaratkan tuh gue kayak apa gitu ya, pedofil gitu kan, kayak om-om. Gue jadinya itu masuk itu om-om gitu. Dan ketika diajak jalan pun, misalkan ketika jalan hangout gitu ya, itu nggak asik. Nggak asiknya karena kitanya itu udah ketuaan gitu, sementara umurnya pasangan kita itu masih muda gitu. By the way kita lewat aja kali ya biar lebih enak. Ya, jadi menurut kalian pribadi nih, kalau itu kan menurut pandangan gua ya, karena gua merasakan sendiri ketika gua udah umur segini nih, umur udah bukannya masanya muda lagi gitu kan, gua merasakan bener-bener kayak kesulitan banget untuk cari cewek asli. Nah, tapi kalau menurut pandangan kalian nih, apakah sama dengan pandangan gua gitu? Susah nggak sih cari cewek di umur yang udah nggak muda lagi gitu kan?
Nah, jika kalau memang menurut kalian tidak susah ataupun sama aja kayak seperti umur 22, 23 ataupun 24, cobalah kasih tahu tipsnya gitu ya, supaya Kang Deka ini tidak sendirian lagi gitu, karena semenjak putus dari dia gitu beberapa tahun yang lalu, siap Kang Deka ini udah susah banget mencari pasangan yang baru gitu, karena mungkin hal umur ataupun hal yang lain. Sebenarnya sih yang paling signifikan tuh sebenarnya ini gue tuh susah move on guys. Jadi kalau gue udah suka sama seseorang, gue udah sayang sama seseorang, gue itu bener-bener akan perjuangin dia, gue itu nggak akan mengkhianati dia, gue itu akan selalu setia sama dia, meskipun dia yang nyakitin kita, dia yang ninggalin kita, gue tuh bakal tetap stay gitu. Bodohnya gue tuh di situ, dan gue bingung sebenarnya sih. Pengalaman pribadi guys ya, gue tuh ada yang deketin guys, cuma ya seperti yang gue bilang tadi, yang ngedeketin gue itu umurnya itu masih muda-muda banget, 20, 21, 22, 23 nggak ada, 23, 24 itu nggak ada guys. Jadi antara 20 sampai 22. Sementara gua umur gua 27, ya kan? Yang deketin umur 22. Aduh, udah kayak apa gitu. Jadi ya bagi cewek-cewek gitu ya yang di luaran sana yang belum nikah di umur seperti gua, sabilah DM gua atau ya kontak gua, nanti gua cantumin kontak WA gua, siap. Ya bagi kalian juga nih, untuk cowok, khususnya cowok-cowok juga yang belum nikah dan mau saling sharing gitu kan, bisa kontak gua. Gue itu welcome ke siapapun ya. Maka dari itu nomor kontak gue tuh gue bagi ke siapa aja gitu. Yang penting dia itu sopan, bisa apa namanya, jaga tutur kata. Yuk gabung di kontak gue gitu ya. Aduh, ini ada kendaraan juga lagi guys. Masjid Jami Al Hidayah. Oh iya, by the way, kok gue tiba-tiba lewat sini ya? Gue kalau lewat sini tuh tiba-tiba jadi inget mantan gitu. Mantan yang tinggal rumahnya di sini gitu ya. Astagfirullah. Kenapa hidup gue tuh selalu dipenuhi dengan mantan gitu ya? Suka bingung guys kalau berbicara hal seperti itu ya. Oke. Tadi kita bahas tentang jodoh ya. Jodoh sebenarnya udah ditakdirkan oleh Allah gitu ya. Dari kita dibrojol kan itu kita udah dapat jodoh guys. Cuma jodohnya kita itu nggak tahu siapa gitu. Kita itu nggak tahu siapa. Tapi Allah udah menentukan jodoh kita masing-masing. Nah, entah kapan itu jodoh datang, kita hanya perlu persiapan aja sih. Oke guys, jadi kita bahas jodoh itu udah selesai. So kita lanjut kembali. Bahas apa lagi nih? Oh iya, bahas ade-adean kali ya. Asik, kayaknya seru tuh bahas ade-adean. Karena kalian punya gak sih temen curhat, temen ngobrol, pokoknya temen sharing lah ya, khususnya itu cewek gitu. Jika kalian punya, wah asik banget. Karena cowok itu lebih asik curhat sama cewek dibanding cowok itu curhat sama cowok. Kenapa? 99% cowok kalau curhat ke cowok itu hanya jadi bahan tawaan,
1%-nya baru didengarkan. Beda dengan cewek, hampir 100% cewek akan mendengarkan curhat kita. Karena seperti kalian tahu, cewek itu pendengar yang baik dan pemberi nasihat yang bagus gitu. Maka dari itu, seperti yang gue bilang tadi, jika kalian punya teman curhat cewek, itu kalian sangat beruntung. Tapi ingat, hanya sekedar teman curhat, jangan sampai baper. Kalau baper, tanggung sendiri. Tadi sampai mana guys ya? Oh iya, temen cewek. Kalian pernah gak sih merasakan punya temen cewek yang benar-benar deket banget? Mungkin bisa disebut kayak ade-adean gitulah ya, karena itu pacar bukan, tapi kita tuh merasa nyaman sama dia, bebas ngobrol sama dia, bebas curhat sama dia, seperti itu. Jadi kalau gua bisa sebut itu dengan ade-adean. Kenapa demikian? Which is siap, which is ingat tuh. Jadi gini, ntar guys ya, aduh. Oke, jadi gue lanjutin lagi. Kalau nggak salah tuh, ya jadi gini, gue juga sama punya adik-adikan, adik-adikan lah ya. So gue apapun, semua cerita pasti gue curhatkan ke dia, karena gue tuh udah enjoy banget, udah nyaman banget sama dia. Jadi kalau gue mau curhat ya curhat aja gitu. Dan itu belum lama gue rasain ketika gue ada sedikit trouble ataupun apapun itu Asia. Alhamdulillah ya, sudah mulai lega. Oke guys, mungkin juga sampai di sini terlebih dahulu vlog Kang Deka. Bagi kalian yang belum subscribe, biar subscribe karena subscribe gratis, dan sudah subscribe terima kasih. Sampai jumpa di next episode guys ya, ataupun next vlog guys ya. Gua Kang Deka akan didukung cabut. Bye bye. Assalamualaikum. Peace.